Ini saya akan menyampaikan pendahuluan tentang laporan analitik penjualan produk kosmetik. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat ini, analisis penjualan menjadi salah satu aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, terutama dalam industri kosmetik. Laporan ini disusun untuk memberikan wawasan mendalam mengenai tren penjualan produk kosmetik yang telah kita kumpulkan dalam beberapa bulan terakhir ini. Dengan memahami pola penjualan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait strategi pemasaran, pengelolaan stok, dan ekspansi bisnis. Laporan ini akan membahas 3 aspek, yaitu yang pertama, kapan produk harus di-restock untuk memenuhi permintaan konsumen. Kemudian yang kedua, kapan diskon sebaiknya diberikan untuk meningkatkan penjualan produk yang kurang diminati. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, apakah perlu membuka cabang baru untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, melalui analisis yang mendalam, diharapkan perusahaan itu dapat mengoptimalkan strategi penjualannya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada pembahasan. Yang pertama yaitu kapan harus di-stop. Menurut analisis ini, dari data penjualan yang telah dikumpulkan, terdapat beberapa produk yang menunjukkan tren penjualan yang signifikan. Yang pertama ada lipstik merah, terjual sebanyak 5 unit pada bulan Januari, 7 unit pada bulan Februari, 4 unit pada bulan Maret, 5 unit pada bulan April, 6 unit pada bulan Mei, 6 unit pada bulan Juni, 4 unit pada bulan Juli, 6 unit pada bulan Agustus, 5 unit pada bulan September. Jadi total penjualan mencapai 54 unit. Dalam 9 bulan menunjukkan permintaan yang konsisten dan tinggi. Selanjutnya yang kedua ada recommendation light, telah terjual sebanyak 3 unit di bulan Januari, 4 unit di bulan April, dan 3 unit di bulan September. Dengan total penjualan 19 unit, meskipun penjualan tidak setinggi lipstik merah, produk ini tetap menunjukkan permintaan yang stabil. Selanjutnya yang ketiga ada eyeshadow yaitu terjual 4 unit di bulan Januari, 3 unit di bulan April, dan 2 unit di bulan September. Dengan total penjualan 16 unit, penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan lipstik merah, tetapi masih bisa menunjukkan potensi. Selanjutnya rekomendasi restock. Jadi lipstik merah harus di-restock setiap bulan, mengingat penjualannya yang konsisten tinggi. Foundation white dan eyeshadow white dengan restock setiap 2 bulan berdasarkan penjualan yang stabil untuk memastikan ketersediaan produk tanpa out of stock. Selanjutnya saya akan membahas tentang kapan diskon harus diberikan. Ini ada analisis dari grafik diskon. Diskon dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk yang kurang diminati. Yang pertama ini ada blast on. Blast on dengan diskon 20%, produk ini terjual 6 unit pada bulan Januari. Diskon ini berhasil menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang kedua itu ada diskon foundation dark. Meskipun memiliki diskon 20%, produk ini hanya terjual 2 unit, menunjukkan bahwa diskon saja tidak cukup untuk menarik pembeli. Untuk rekomendasi diskonnya itu, diskon sebaiknya diberikan pada produk yang memiliki penjualan rendah dan diskon lebih dari 10% untuk menarik minat pembeli. Pertimbangan untuk memberikan diskon pada produk yang telah berada di pasar lebih dari 3 bulan itu tanpa penjualan yang signifikan seperti foundation dark yang tadi saya bilang dan blush on coral. Selain itu, analisis ini lebih lanjut tentang preferensi konsumen dapat membantu dalam mencantumkan produk mana yang paling membutuhkan diskon. Baik, yang selanjutnya ada apakah perlu buka cabang baru? Analisis lokasi dan potensi pasar. Dari data penjualan, Jakarta adalah kota dengan penjualan tertinggi, mencapai total Rp5.775.000. Bisa dilihat dari dashboard DKI Jakarta. Yang selanjutnya ada Bandung dan Surabaya juga menunjukkan penjualan yang baik, masing-masing dengan total Rp3.825.000 dan Rp4.680.000. Yogyakarta memiliki total penjualan Rp3.600.000 yang menunjukkan potensi pasar yang baik. Rekomendasi pembukaan cabang, mengingat penjualan yang sangat tinggi di Jakarta, membuka cabang baru di kota ini sangat disarankan untuk memaksimalkan potensi pasar. Selain itu, evaluasi potensi pembukaan cabang di Bandung dan Surabaya juga perlu dilakukan. Mengingat pertumbuhan penjualan yang stabil di kedua kota tersebut, melakukan survei pasar dan analisis kompetitor di lokasi-lokasi tersebut dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang kelayakan pembukaan cabang baru. Jadi untuk kesimpulannya adalah lipstik merah perlu di-restock setiap bulan karena tingkat penjualannya yang sangat tinggi dan konsisten. Sementara itu untuk foundation white dan eyeshadow palette cukup di-restock setiap 2 bulan sekali karena perputaran stoknya tidak secepat lipstik merah. Lalu untuk produk-produk yang penjualannya cenderung rendah,
dan sudah cukup lama di pasaran, sebaiknya diberikan diskon lebih dari 10% agar lebih menarik bagi konsumen. Untuk cabang nih, Jakarta menjadi pilihan utama untuk membuka cabang baru karena mencatat penjualan tertinggi. Namun, Bandung dan Surabaya juga layak dipertimbangkan sebagai lokasi yang berpotensial, tentu setelah melalui evaluasi lebih lanjut. Strategi ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan stok, meningkatkan penjualan, serta memperluas jangkauan pasar secara lebih efektif. To make those rainbows in my mind when I think of you.